Video kali ini saya bakal merekomendasikan kepada teman-teman semua pinjaman online yang mudah dicairkan di tahun 2025 ini. Kalian hanya bermodalkan KTP saja sudah bisa mendapatkan pinjaman dari sebuah pinjaman yang saya rekomendasikan, yang pastinya ini mudah di ACC, yang pastinya nanti kalian bisa diberi limit pinjaman yang mudah dicairkan. Hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk mencairkan pinjaman yang kalian butuhkan. Nah, di sini buat kalian yang ingin tahu pinjamannya apa, kalian bisa simak videonya ini sampai habis karena di sini saya bakal merekomendasikan beberapa pinjaman. Kalian bisa simak videonya sampai habis ya. Giveaway mingguan sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Teman-teman cukup komen dan like video terbaru video ini. Setelah itu kalian bisa simak videonya selama 3 menit. Berikan komentar positif di setiap videonya. Kalian wajib join grup Telegram di channel ini. Join grup Telegram ada link di setiap videonya ya. Semoga kalian bisa memenangkan giveaway setiap minggunya sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Pinjaman yang pertama di sini saya bakal merekomendasikan kepada kalian yang bernama Dana Cepat ya, teman-teman semua. Di sini kalian hanya bermodalkan KTP saja sudah bisa mendapatkan limit pinjaman sangat cepat ya. Di sini limitnya yang maksimal sampai yang kalian bisa dapatkan yaitu sebanyak Rp28 juta yang kalian bisa pinjam ya. Nah, dari sebuah aplikasi pinjaman yang satu ini dengan tenor waktunya itu cukup lumayan lama, dengan tenor kurang lebih selama 1 tahun ya kurang lebihnya. Di sini jangka waktu yang paling tepat itu selama 9 bulan. Nah, selanjutnya di sini minimal kalian melakukan pinjamannya tenornya itu 3 bulan. Setelah itu di sini bunga per harinya cukup lumayan rendah sebanyak 0,04% ya. Jadi di sini kalian bisa ajukan pinjaman. Kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, kalian klik aja di bagian sini. Setelah itu nanti kalian bisa masukkan seperti info kontak darurat. Setelah itu masukkan juga status pernikahan dan status pendidikan. Di sini kalian hanya membutuhkan KTP kalian saja. Nanti kalian bisa mengajukan pinjaman terlebih dahulu. Nah, pastinya nanti limit kalian tidak langsung sebanyak 28 juta ya di bagian ini. Mungkin untuk awalan pinjamannya nanti kalian diberi limit di bawah 10 juta saja. Tapi kalau kalian sudah melakukan pinjaman, setelah itu sudah di ACC, nanti pinjaman kalian bisa dirawat. Nanti mungkin limitnya bisa sampai yang selanjutnya diberi sampai 28 juta rupiah. Oke, jadi ini pinjaman yang saya rekomendasikan yang pertama yaitu Dana Cepat ya. Kalian bisa mendapatkan pinjaman sebanyak yang maksimal 28 juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi ke pinjaman yang kedua yang saya rekomendasikan kepada kalian juga. Di sini saya bakal merekomendasikan yang bernama Pinjam Fund. Jadi di Pinjam Fund ini kalian itu bisa mendapatkan limit pinjaman ini lumayan kecil yaitu sebanyak 5 juta rupiah saja limit tertingginya. Di sini dengan tenor ataupun jangka panjangnya itu sebanyak 180 hari ataupun kurang lebih 6 bulan saja yang kalian bisa angsur. Di sini limit pinjamannya itu sebanyak 5 juta rupiah yang kalian bisa pinjam. Setelah itu di sini bunganya hanya 0,05%. Beda 1% sama yang di Dana Cepat tadi ya. Jadi di Pinjam Fund ini kalian bisa mengajukan pinjaman cukup lumayan simpel. Di sini kalian bisa lihat terlebih dahulu supaya kalian paham ya. Di sini kalian bisa masukkan sertifikasi identitas ataupun KTP kalian. Selanjutnya di sini nanti kalian masukkan informasi dasar seperti pendidikan, setelah itu status pernikahan, alamat rumah dan masih banyak lagi. Setelah itu di sini juga kalian bisa masukkan telepon kontak dan yang terakhir di sini kalian bisa masukkan rekening bank ya. Nah, di rekening bank ini diusahakan kalian harus sesuai namanya dengan KTP kalian ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, nanti kalian namanya dapat penolakan pinjaman ataupun tidak diberi limit pinjaman dari sebuah aplikasinya. Kalau ingin mengajukan, klik saja pengajuan di sini, ajukan.
Nah, di sini kalian nanti dimintakan foto KTP, setelah itu di sini kalian bisa verifikasi wajah dan nanti isi saja yang diminta dari sebuah aplikasi pinjamannya. Contohnya seperti status perkawinan, pekerjaan, slip gaji. Setelah itu nanti kalian bisa masukkan juga sudah punya istri atau belum, sudah berkeluarga atau belum, nanti kalian bisa isi aja sesuai dengan KTP kalian. Setelah itu nanti kalian bisa masukkan juga alamat yang cukup lumayan lengkap, ditambahi juga dengan kode pos supaya kalian lebih mudah diterima ataupun diberi limit dari sebuah aplikasi pinjamannya. Oke, jadi kita kembali lagi ke halaman awalnya. Nah, jadi di sini saya bakal merekomendasikan juga pinjaman yang ketiga ataupun yang terakhir, yang kalau menurut saya pinjamannya ini cukup lumayan bisa dicairkan dengan dana yang cukup lumayan tinggi, yaitu di sini bernama Indosako ya. Jadi di Indosako ini pinjaman mudah dicairkan juga termasuknya. Di sini yang pastinya sudah diawasi OJK ya di sebuah aplikasi Indosako ini ataupun pinjaman Indosako. Di sini kalian bisa diberi limit sebanyak 80 juta rupiah yang kalian bisa pinjam. Kenapa? Pinjaman yang sudah resmi OJK berani memberi limit sebanyak 80 juta karena pinjaman resmi OJK itu sudah resmi, sudah diawasi, jadi data pribadi kalian itu pastinya aman. Yang pastinya di sebuah pinjaman Indosako ini saya bakal menjelaskan nih berapa bunga hariannya. Setelah itu di sini nanti ketika kalian mengajukan pinjaman tenornya dapat berapa ya. Jadi di sini limit pinjamannya itu sebanyak kurang lebih 6 bulan ya jangka paling lamanya ataupun 180 hari. Jangka paling pendeknya itu selama 3 bulan untuk melakukan pinjaman. Nah, di sini kalau kalian ingin mengajukan pinjaman di sebuah aplikasi Indosako ini cukup mudah ya teman-teman, dan sudah banyak orang yang di ACC ketika mengajukan pinjaman di Indosako. Kalian bisa ajukan seperti ini. Selanjutnya nanti kalian bisa masukkan seperti tingkat pendidikan, setelah itu di sini ada status pernikahan, jumlah anak, tujuan pengajuan, setelah itu email, ibu kandung, alamat, dan tolong masukkan alamat lengkap. Jadi di sini yang paling terpenting yaitu di bagian ini teman-teman. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman dengan KTP, alamatnya harus sesuai dengan KTP kalian dan ditambahkan juga seperti nomor rumah, setelah itu gang berapa, setelah itu juga kalian bisa masukkan kode pos yang kalian tinggal ataupun di daerah kalian kode posnya berapa. Supaya apa? Supaya pinjaman kalian itu bakal langsung di ACC ketika kalian mengajukan pinjaman ya. Oke, jadi untuk pinjaman awal ya di sini mungkin tidak diberi limit sampai 80 juta untuk pinjaman awal. Tapi nanti kalau kalian sudah rawat bisa jadi sampai 80 juta rupiah. Ya kalau pinjaman awal mungkin diberi limit di bawah sampai 15 juta saja ya. Jadi nanti kalau kalian sudah angsur ataupun sudah rawat, nanti limitnya tersebut terus bertambah ataupun naik jadi sampai yang maksimal 80 juta rupiah yang kalian bisa pinjam. Oke, jadi mungkin itu saja di video kali ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu kalian untuk melakukan pinjaman darurat. Jadi itu 3 pinjaman yang saya rekomendasikan kepada kalian yang mudah dicairkan ketika kalian mengajukan pinjaman ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu buat kalian yang merasa terbantu dari sebuah video saya kali ini. Kalian jangan lupa bantu like video saya, subscribe channel saya, dan hidupkan juga notifikasinya. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.